Isa putra Maryam. Inilah kisah tentang Isa putra Maryam. Ketika dia menghindar dari orang-orang dungu, menjauh, hendak mengungsi, ke puncak sebuah gunung. Isa putra Maryam bergegas cepat, mendaki sebuah gunung. Sedemikian bergegas, bagaikan dikejar seekor singa. Seseorang mengejarnya, dan menyapanya. Salam untukmu, tak kulihat sesuatu pun mengejarmu. Mengapa engkau begitu terburu-buru? Tetapi beliau tetap berlari, sedemikian terburu-buru, tak mau berhenti untuk menjawab. Sang penanya bersikeras, terus dikejarnya sang nabi itu. Lalu, dia bertanya lagi. Kali ini sampai harus berteriak. Demi Tuhan, serunya, berhentilah sebentar, sungguh aku bingung. Apa yang membuatmu melarikan diri? Wahai Nabi nan mulia dan pemurah, apa yang membuatmu bergegas lari? Tak ada singa mengejarmu, tiada pula ancaman atau wabah. Sang Nabi menjawab, aku melarikan diri dari seorang yang tolol. Pergilah, sedang ku khawatirkan keselamatanku, janganlah kau tahan aku lagi. Orang itu bertanya lagi, tapi, bukankah engkau Al-Masih? Bukankah engkau yang menyembuhkan orang yang buta dan tuli? Betul, jawabnya. Orang itu bertanya lagi, bukankah engkau sang raja spiritual? Bukankah dalam dirimu tersimpan doa dan permohonan dari alam tak nampak? Bukankah jika kau berdoa pada sesosok mayat, dia langsung bangkit dengan terengginas? Bagaikan gesitnya seekor singa menggondol korbannya. Betul, jawabnya. Akulah orang yang kau maksud. Orang itu masih penasaran. Wahai Tuan yang tampan, bukankah engkau yang menghidupkan burung dari tanah liat? Betul, jawabnya. Wahai ruh murni, bukankah engkau bisa menjadikan apapun yang kau kehendaki? Lalu apa yang engkau takuti? Dengan keajaiban sebanyak itu, siapa gerangan di kedua alam yang tak dengan sukarela bersedia menjadi budakmu? Isa putra Maryam berkata, demi Allah yang Maha Suci, yang menciptakan jasmani, dan menciptakan jiwa, dengan semua keunggulannya, demi zat dia yang suci dan sifat-sifatnya, yang karenanya baju pelindung al-jannah tanggal sampai ke pinggangnya. Disebabkan takjub, aku bersaksi, bahwa doa-doaku itu, serta asmanya yang teragung, yang telah kuucapkan kepada mereka, yang buta dan tuli, sangatlah manjur. Jika kuucapkan zikir itu ke sebuah gunung, akan terbelah dia, robek jubahnya sampai ke dasar. Jika kuucapkan itu ke sesosok mayit, maka hiduplah dia. Kuucapkan itu kepada ketiadaan, maka menjadilah dia sesuatu. Tetapi ketika kulantunkan doa itu, ribuan kali, dengan penuh kasih sayang ke hati seorang tolol, tidaklah itu menjadi obat, malahan hati itu mengeras bagai batu, dan tetap membatu, lalu menjadi seperti pasir, yang di atasnya tiada satu benih pun bisa tumbuh. Dengan heran orang itu bertanya lagi, mengapa pada mujizat-mujizatmu, doa dengan asma Allah itu manjur, sedangkan pada hati seorang tolol itu tidak berpengaruh? Bukankah itu suatu penyakit juga? Bahkan suatu musibah? Nabi Isa menjawab, dungunya seorang tolol disebabkan murka Allah yang teramat sangat. Musibah biasa seperti kebutaan tidak bersumber dari murka Allah. Itu hanya ujian dan cobaannya. Musibah berupa ujian dan cobaan, pada akhirnya mengundang rahmat-Nya. Tapi kejahilan seorang tolol hanya membawa pukulan dan luka. Luka berparut itu bersumber dari tutupannya. Tiada tangan penolong yang dapat mengobati. Karenanya, menjauhlah dari orang tolol. Sebagaimana Isa telah menghindar, persahabatan dengan orang jahil telah banyak menimbulkan pertumpahan darah. Udara menguapkan air perlahan-lahan. Orang tolol mencuri agamamu seperti itu. Orang jahil mengganti kehangatanmu, dan membuatmu menggigil kedinginan. Dibuatnya engkau dingin bagaikan batu. Larinya Isa putra Maryam, bukan karena ketakutan biasa seperti kita. Karena dia terlindungi dari hal-hal semacam itu.
tetapi demi memberi kita suatu pelajaran. Walaupun seluruh alam membeku, takkan itu membuat murung matahari yang bersinar terang. Sumber, Rumi, Matsnavi 3, 2570-2599